sang penyihir pun membenci Putri Salju. Dia memerintahkan pemburu untuk membunuh Putri Salju dan membuangnya ke hutan. Dilaksanakanlah perintah si penyihir jahat itu. Namun, sang pemburu tidak tega membunuh Putri Salju. Dia hanya membuangnya saja. Di hutan, Putri Salju yang kebingungan terus berjalan hingga akhirnya dia menemukan sebuah rumah kecil yang di dalamnya terdapat banyak makanan. Putri Salju yang kelaparan pun melahapnya hingga dia kelelahan lalu tertidur di salah satu kamar yang ada di sana. Tak lama kemudian, datang 7 kurcaci yang terkejut melihat kehadiran seorang perempuan cantik di rumah mereka. Putri Salju pun terbangun lalu meminta maaf kepada para kurcaci. Lalu mereka pun bersahabat. Sementara itu, di istana, sang penyihir jahat kembali bertanya kepada cermin ajaib. Wahai cermin ajaib, siapakah perempuan yang paling cantik di negeri ini? Dan cermin ajaib pun menjawab bahwa Putri Salju adalah perempuan yang paling cantik di dunia. Mendengar itu, sang penyihir jahat menjadi marah karena menyadari bahwa dia telah ditipu oleh pemburu. Penyihir jahat pun memutuskan untuk menyingkirkan Putri Salju dengan tangannya sendiri. Dia mempunyai ide untuk meracik sebuah apel racun. Suatu hari, penyihir jahat pergi ke hutan dan menemukan Putri Salju sedang bercengkrama bersama 7 kurcaci di halaman mereka. Saat para kurcaci pergi mencari makanan, penyihir jahat pun menghampiri Putri Salju dengan menyamar sebagai seorang nenek tua. Dia mengetuk rumah Putri Salju dan menyapanya. Putri Salju yang tidak tega pun akhirnya menghampiri sang nenek dan lantas dia bertanya, "Halo nenek, ada yang bisa saya bantu?" Si nenek dengan nada lemahnya menjawab, "Aku mempunyai sebuah apel yang kutanam sendiri. Bisakah kamu mencicipinya? Apakah apel ini manis atau tidak? Karena aku akan menjualnya di pasar." Putri Salju tanpa rasa curiga pun memakan apel tersebut. Lalu seketika dia jadi pingsan. Penyihir yang berpikir bahwa Putri Salju telah mati tertawa keras dan merasa senang. Dia pun akhirnya kembali ke istana. Sepulangnya dari mencari makanan, 7 kurcaci sangat terkejut melihat Putri Salju sudah tidak sadarkan diri dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Mereka pun membawa Putri Salju ke rumah, lalu ditidurkan di ranjang dan dikelilingi lilin-lilin yang menyala. Kemudian, pada suatu hari, datanglah seorang pangeran dari negeri seberang yang sedang berburu di hutan. Pangeran tersebut menemukan rumah para kurcaci dan menemukan ada seorang perempuan cantik yang sedang tertidur di sana. Dia pun menghampiri Putri Salju, memegang tangannya yang dingin lalu menciumnya. Para kurcaci yang saat itu baru saja datang dari mencari makanan sangat marah mengetahui ada orang asing di dalam rumah mereka. Namun mereka sangat senang karena kedatangan pangeran ternyata bisa membangunkan Putri Salju. Pangeran pun jatuh cinta kepada Putri Salju dan memutuskan untuk membawanya ke istana dan menikahinya. Sementara itu, di istana, sang penyihir jahat kembali bertanya kepada cermin ajaib. Wahai cermin ajaib, siapakah perempuan yang paling cantik di negeri ini? Cermin ajaib pun menjawab, Putri Salju adalah perempuan yang paling cantik di dunia. Si penyihir lagi-lagi marah mengetahui dirinya gagal menyingkirkan Putri Salju. Dia mengetahui bahwa Putri Salju akan menikah dengan seorang pangeran tampan. Dia pun menjadi iri. Penyihir jahat akhirnya memutuskan untuk pergi ke istana pangeran untuk menggagalkan pernikahan Putri Salju sekaligus untuk membalas dendam. Namun, sayangnya di perjalanan, kereta kuda yang ditumpangi penyihir jahat terjatuh ke jurang sehingga penyihir jahat pun tewas.